Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang matematika diskrit. Ya, dalam hal ini kita akan membahas bab himpunan. Ya, pada video kali ini kita akan memperkenalkan definisi atau apa itu himpunan, kemudian notasi-notasi yang digunakan dalam himpunan, dan ada beberapa istilah dalam himpunan. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke materinya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan himpunan? Oke. Nah, himpunan itu sendiri itu adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang berbeda. Jadi ketika kita punya suatu kerumunan dan di situ ada beberapa objek yang berbeda, itu sudah kita sebut sebagai suatu himpunan. Ya. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan, kita bisa menggunakan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya, ya. Namun nanti kita akan lihat ada beberapa huruf kapital yang sudah digunakan untuk menyatakan suatu himpunan tertentu, ya. Oke, tapi defaultnya itu kita gunakan huruf kapital sebagai penulisan himpunan. Kemudian untuk menyatakan anggota-anggotanya kita bisa menggunakan huruf-huruf yang kecil seperti A, B, C, dan sebagainya di sini, ya. Oke, objek yang ada di dalam himpunan kita sebut sebagai elemen, atau juga ada yang biasanya menyebutkan unsur atau juga anggota. Ini sama saja, nanti kita bisa menggunakan ketiga istilah ini untuk menyatakan objek di dalam himpunan. Ya, saya ulangi, objek dalam himpunan kita bisa gunakan penyebutannya itu disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Contoh, kita punya misalkan Himatek, ya. Himatek Himpunan Mahasiswa Teknik di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh himpunan. Kenapa disebut himpunan Himatek ini? Karena di dalamnya itu berisi anggota-anggota yang berbeda, yaitu mahasiswa tentunya. Di situ tentu tiap mahasiswa akan berbeda satu sama lain, sehingga kumpulan ini kita sebut sebagai himpunan. Makanya di sini juga dinamakan sebagai Himpunan Mahasiswa Teknik atau Himatek. Nah, ini adalah salah satu contoh suatu himpunan, ya. Oke, lalu bagaimana cara kita menyajikan suatu himpunan? Ketika kita punya himpunan, ya, bagaimana cara kita menyajikannya, menuliskannya? Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyajikan suatu himpunan. Di antaranya yang pertama itu adalah cara enumerasi. Apa itu cara enumerasi? Cara enumerasi ini adalah cara penyajian himpunan dengan cara didaftarkan secara rinci satu persatu. Jadi anggota-anggotanya kita tulis satu persatu. Ya, contoh, misalkan kita punya himpunan 4 bilangan asli pertama. Nah, ini namanya A di sini adalah nama himpunannya. Kemudian anggota-anggotanya atau elemen-elemennya adalah didaftarkan di sini. Ya, himpunan 4 bilangan asli pertama berarti di sini 1, 2, 3, dan 4 di sini, ya. Jangan lupa bahwa himpunan itu selalu diawali oleh tanda seperti ini, kurung kurawal buka, ya, diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Nah, ini adalah sebuah himpunan, dikatakan sebuah himpunan karena di dalamnya terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Atau misalkan kita punya himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Katakanlah kita namakan dia sebagai B. B sama dengan di sini anggota-anggotanya kita sebutkan. Siapa saja anggota himpunan 5 bilangan genap positif pertama, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah cara penyajian himpunan dengan metode enumerasi. Kita daftarkan, ya, kita daftarkan anggota-anggotanya secara rinci. Misalkan ini ya, R. R itu adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah A, kemudian B, kemudian anggotanya ada yang merupakan suatu himpunan, ya. Jadi
Ada di sini R ini anggotanya bisa A, kemudian B, kemudian anggota dari R itu adalah himpunan A, B, C. Anggota dari R adalah himpunan AC, gitu ya. Nah, itu juga sama ya, bisa seperti itu metodenya. Atau kita punya himpunan misalkan C di sini ya. Siapa itu C? Didaftarkan isinya. Isi C itu adalah misalkan di sini adalah A, anggota C ya. Kemudian ada C ini dia punya anggota suatu himpunan yang anggotanya A, gitu ya. C. Jadi C ini dia punya anggotanya suatu himpunan yang anggotanya A. Ada lagi si C ini dia punya anggotanya adalah suatu himpunan yang anggota himpunan tersebut adalah himpunan yang anggotanya A. Oke, ini ya dibacanya seperti itu. Nah, itu adalah himpunan C. Nah, ini dengan cara apa? Dengan cara didaftarkan. Ya, namanya disebut sebagai enumerasi. Misalkan yang terakhir di sini contohnya K. K ini adalah suatu himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong. Ini adalah notasi untuk himpunan kosong. Oke, nah itu cara penyajian yang pertama. Ya, cara penyajian himpunan yang berikutnya kita bisa gunakan simbol-simbol baku. Ya, ini artinya simbol ini atau huruf-huruf ini sudah digunakan ya. Jadi nanti pada saat penamaan himpunan sebaiknya dihindari penamaan dengan menggunakan huruf-huruf kapital ini ya. Ini dicetak bold biasanya ya. Ini P yang bold itu menyatakan suatu himpunan bilangan bulat positif. Isinya kalau kita enumerasi ya didaftarkan isinya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, P ini itu adalah simbol-simbol baku yang sudah digunakan, yang biasanya lazim digunakan untuk himpunan bilangan bulat positif. Jadi tidak perlu didaftarkan lagi seperti ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak, karena P ini sudah dianggap dia baku lazim digunakan untuk himpunan bilangan bulat positif. Begitupun dengan N ya. Di sini N itu lazim digunakan untuk bilangan asli ya atau bilangan natural. Di sini isinya sama yaitu 1, 2 dan seterusnya. Z juga digunakan untuk bilangan bulat ya. Bilangan bulat ada bagian negatif, ada 0 dan ada bagian yang positifnya. Jadi ketika kita mau menyatakan himpunan bilangan bulat, kita tidak perlu mendaftarkan satu persatu. Di sini kita cukup dengan menggunakan notasi baku di sini Z ya. Atau Ki. Ki ini bisa digunakan untuk himpunan bilangan rasional. Kemudian R itu dinyatakan untuk himpunan bilangan real. Ya, jadi kita nggak perlu mendaftarkan bilangan real gitu kan, sekian banyaknya gitu kita daftarkan nggak mungkin ya. Karena bilangan real itu kan banyak sekali ya, di situ antara 0 sampai 1 saja itu udah banyak banget. Oke, C-nya di sini itu adalah himpunan bilangan kompleks. Jadi ini adalah notasi-notasi atau simbol-simbol baku yang biasanya lazim digunakan untuk himpunan-himpunan yang sudah terdefinisi jelas ya definisinya. Kita tidak perlu mendaftarkan lagi ya. Nah, itu adalah cara penyajian himpunan yang kedua. Nah, ada lagi ya yang biasanya baku, yang biasanya sudah dipakai itu adalah himpunan semesta ya. Biasanya kita pakai S juga atau dia dinotasikan sebagai U juga ya. U ini disebut sebagai himpunan universal, himpunan semesta ya. Ini U juga jadinya notasi baku ya. Jadi pada saat penamaan himpunan nanti kita sebaiknya menghindari notasi-notasi yang sudah baku ini ya. Misalkan di sini ada U, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah disebut sebagai himpunan semesta. Berarti langsung kita katakan, oh ini berarti himpunan semestanya ya. Kalau kita punya A, dia adalah himpunan bagian dari U. Nah, anggota dari A itu misalkan 135 di sini ya. Nanti 135 ini adalah himpunan, tapi dia anggotanya anggota himpunan semesta yaitu U. Ya, apa itu himpunan semesta? Nanti kita bahas di istilah-istilah ya. Cara yang ketiga dalam penyajian himpunan itu adalah dengan cara notasi pembentuk himpunan. Ya, notasi pembentuk himpunan. Kita bisa mengatakan atau menuliskan himpunan dengan cara seperti ini ya. Ini X ya, ini ada sesuatu di mana ini dibacanya ya. Ini tetap digunakan tanda apa? Tanda kurung kurawal seperti ini ya. Kecuali yang tadi notasi baku itu tinggal pakai aja himpunan nama himpunannya.
Kalau yang ini kita gunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, di dalamnya itu ada pernyataan bahwa ini X atau sesuatu ya, di mana sebutkan di sini syarat yang harus dipenuhi oleh sesuatu itu ya. Sesuatu ini di apa syaratnya agar dia terdaftar sebagai anggota himpunan tersebut. Contoh, misalkan kita kita mau membuat suatu himpunan A di sini, himpunannya namanya ya, dia himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5, yang kurang dari 5. Artinya A ini adalah himpunan di mana, nah ini sesuatu ya, atau X, di mana sesuatu itu, X itu dia bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5, atau kita notasikan sebagai seperti ini notasinya ya. Ini kalau dengan ini adalah pernyataan-pernyataan yang ini kita bisa pakai A sama dengan di sini ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, di dalamnya itu adalah memuat sesuatu di mana dan disebutkan syaratnya. Nah, di sini sesuatunya kita notasikan X ya. X ya, di mana X-nya, nah ini adalah anggota, nanti kita bahas juga. X adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Nah, positif tadi ya, P ini adalah sesuatu yang sudah himpunan ya, yang dia isinya atau anggotanya adalah semua bilangan bulat positif. Ini udah baku. Jadi X-nya anggota bilangan P ya, X kurang dari 5. Atau kita di sini ekivalen dengan apa? Kalau kita enumerasi ya, kita menggunakan enumerasi, itu isinya apa aja? X yang kurang, sesuatu yang kurang dari 5. Sesuatu ini berarti suatu bilangan ya. Di sini jadi kalau kita baca A adalah ini dalam himpunan suatu bilangan di mana bilangan itu di sini ya dibacanya bilangan itu anggota dari bilangan bulat positif dan bilangan itu kurang dari 5. Itu ekivalen kalau kita tulis dengan enumerasi seperti ini. A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Loh, 5-nya kok nggak ada? Oh ya, itu 5 karena 5 tidak termasuk ke dalam himpunan ini. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan 5-nya. Jadi ini hanya kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 yaitu 4. Ya, kalau 5 sendiri yaitu bukan kurang tapi sama dengan ya. Oke, contoh yang kedua di sini misalkan M ya, M sama dengan sesuatu di mana sesuatu itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit di sini ya. Nah, jadi di sini M-nya isinya atau anggota-anggotanya kalau kita enumerasi dia adalah semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi X yang ada di sini adalah perwakilan dari mahasiswa, ya, orang atau mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit di sini. Ya, jadi syaratnya disebutkan di sini ya. Oke, itu contoh yang kedua. Ini penulisan matematis ya. Contohnya bisa lihat seperti ini. Jadi disebutkan syaratnya dan di situ disebut juga dia anggota siapa. Nah, itu cara yang kedua ya tadi ya. Ini cara yang cara yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentukan himpunan. Sekarang kita lihat berikutnya, kita bisa menyajikan suatu himpunan tersebut dengan menggunakan diagram Venn. Jadi diagram Venn itu nanti dibuat suatu lingkaran dan di dalamnya itu ada anggota-anggotanya. Ya, kalau termasuk anggota himpunan berarti ada di dalam lingkaran tersebut atau oval. Kalau dia tidak merupakan anggota maka dia kita simpan di luar. Contoh, misalkan kita punya himpunan universal. Nah, ini kita sudah menyebut tadi ya. Ini U itu untuk himpunan universal. Di sini sama dengan 1, 2 dan seterusnya 7, 8. Berarti dari 1 sampai 8 itu adalah anggota himpunan universal. Kemudian kita punya A itu adalah 1, 2, 3, 5 dan B-nya adalah anggotanya 2, 5, 6, 8 di sini ya. Maka ketika kita mau membuat diagram Venn, di sini kita bisa sajikan himpunan-himpunan ini dengan menggunakan diagram Venn dengan cara perhatikan seperti ini. Ini U-nya kita tulis di sini ada U ya, kemudian ini A, ini B. Lihat yang sama di sini, mana dulu yang sama? Ini ada 2 ya. Kemudian ada 5, ya, jadi 2 dengan 5 ini adalah anggota dengan yang beririsan.
anggota A dan juga anggota B ya. Oke. Yang ini ya, yang 2 di sini dengan 5 di sini, ini dia merupakan anggota A dan dia juga anggota B. Maka di sini kita tulis ini ada suatu lingkaran ya, ini lingkaran ya, bisa juga dengan defaultnya awalnya dia oval sebetulnya. Ini kita pakai tanda seperti ini. U itu adalah himpunan semesta, jadi dalam kotak ini adalah himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, isinya si A itu adalah 1, 2, 3, 5. Di sini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5. Ini pakai tanda dot, ya, ini pakai tanda dot. Ini 3, ini 5, begitu. Ya. Kemudian anggota B itu adalah 2, 5, 6, 8. 2, 5 di sini, terus 6, kemudian 8. Nah, ini 2 dengan 5 yang beririsan namanya, itu berarti dia ada di anggota A ya, dan juga dia merupakan anggota B. Nah, lalu yang tidak termasuk ke dalam anggota A dan anggota B berarti dia adalah anggota himpunan semesta. Kita simpan di luar ya, isinya adalah di sini yang belum termasuk ke anggota A dan B itu adalah 4 dan 7 ya. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah semua kita daftarkan. Nah, ini adalah cara penyajian dengan menggunakan diagram Venn ya. Nah, beberapa simbol atau notasi himpunan di sini kita yang tadi mungkin baru lihat ya. Ini notasi yang seperti ini ya. Ini kayak E ya, seperti E bentuknya di sini. Nah, ini digunakan untuk menyatakan keanggotaan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa suatu elemen ini anggota dari himpunan ini, kita bisa menggunakan dengan cara ini atau menggunakan tanda elemen seperti ini ya. Itu suatu elemen atau unsur ya. Kalau kita gunakan coret seperti ini, kalau ada tanda coretnya seperti ini, maka itu mengatakan bahwa dia bukan anggota ya, bukan anggota himpunan tersebut. Contoh, ketika kita punya C ya di sini, C anggotanya adalah A, kemudian B, kemudian himpunan A, kemudian anggota C itu adalah himpunan BC ya. Himpunan yang anggotanya B dan C di situ, kemudian C itu sendiri, D itu sendiri, kemudian ada anggota C ini adalah himpunan yang anggotanya adalah E dan 9. Nah, dari keterangan ini kita punya untuk mengilustrasikan notasi ini ya, epsilon E ini E ini, kemudian maka kita punya A itu anggota C. Oke, di sini ada A, dia anggota C. Kita bisa mengatakan kata-kata itu dengan notasi seperti ini. A, kemudian ini yang keanggotaan elemen dari C gitu ya. Kemudian B itu elemen dari C juga, anggota dari C juga. Kita bisa tulis B anggota C ya. Nah, kalau E ini ternyata bukan anggota C. Loh, kenapa bukan anggota C padahal ada di sini? Ya, karena si E itu bukan anggota C tapi dia anggota himpunan ini. Sedangkan C ya itu anggotanya adalah himpunan yang anggotanya E dan 9 gitu. Jadi E-nya itu sendiri kalau dia berdiri sendiri dia tidak termasuk ke C di situ ya. Kemudian F ini tidak ada di C ya. Jadi F itu bukan anggota C. Kemudian himpunan yang anggotanya A dia juga anggota C di sini ya. Ini ada anggota C itu di sini adalah anggota ya himpunan yang anggotanya A di sini ya. Kemudian anggota himpunan yang anggotanya E dan 9 itu anggota dari C, betul karena ada di sini ya. Ini adalah himpunan yang anggotanya E dan 9 ya. Kemudian himpunan yang ini, himpunan yang anggotanya C itu bukan anggota C. Kenapa? Di sini tidak ada ya. C itu C kecil, anggota himpunan C besar ini tidak ada yang anggotanya adalah himpunan yang anggotanya C, tapi adanya himpunan C saja. Isinya hanya C saja anggotanya. Jadi bukan himpunan yang anggotanya C, tapi C saja di sini. Ya. Kemudian himpunan yang anggotanya D juga dia bukan karena di sini D saja, bukan himpunan yang anggotanya D itu bukan anggota bilangan anggota himpunan C. Begitupun himpunan yang anggotanya B dia bukan ini ya, bukan anggota himpunan C.
Nah, kalau himpunan yang anggotanya B dan C di sini dia adalah anggota himpunan C. Nah, itu penggunaan notasi keanggotaan atau notasi elemen. Yang ini elemen, yang ini bukan elemen. Ya, ada tanda coretnya di situ. Oke, itu adalah notasi himpunan yang pertama. Notasi himpunan yang kedua itu adalah untuk menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Itu namanya kardinal ya. Kita nyatakan notasinya adalah seperti ini, N dari C ya. Kalau ini C ya di sini C. Nah, atau kita juga bisa menggunakan notasinya seperti ini, ada C ya, kemudian ini seperti tanda mutlak seperti itu ya, seperti tanda mutlak. Nah, ini juga dikatakan sebagai apa? Sebagai notasi untuk kardinal ya, ketika diterapkan pada pada himpunan. Nah, ini berarti kardinal si C. Nah, apa itu kardinal C? Kardinal C itu artinya banyak anggota dari C itu sendiri. Nah, kalau di sini C anggotanya berapa? Di sini kita lihat 1A, kemudian B. Nah, ini juga kita hitung kan? Karena ini adalah berbeda dengan A ya. Ini adalah himpunan yang anggota dari himpunan itu adalah A di sini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini B dengan C ini tidak dihitung dua ya, karena ini satu himpunan. Himpunan ini isinya adalah B dan C, tapi dia anggota C-nya, yang anggota C-nya adalah himpunan ini ya. Nah, jadi kita hitung bahwa di sini ada 1, 2 anggotanya, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, dan 7. Jadi kardinal dari C, atau kita tulis dengan notasi NC seperti ini, number of C artinya ya, atau jumlah dari anggota C, atau kita bisa nyatakan seperti ini, itu isinya adalah sama dengan 7 ya, anggotanya adalah 7. Banyak anggota maksudnya ya. Oke, nah itu adalah notasi-notasi yang digunakan nanti pada himpunan ya. Nah, ada sekarang istilah-istilah dalam himpunan yang tadi saya sebutkan ya, barangkali ada yang belum paham tadi di istilah-istilah yang disebutkan pada saat kita mengenalkan himpunan ya. Di sini yang pertama ada yang disebut dengan himpunan semesta. Tadi kita sudah berbicara tentang himpunan universal ya. Di sini himpunan semesta juga itu sama dengan himpunan semesta, himpunan universal. Apa artinya? Arti dari himpunan semesta ini adalah himpunan yang mencakup semua anggota yang sedang kita bicarakan. Ya, itu namanya himpunan semesta. Tadi di diagram Venn sudah diilustrasikan. Kemudian yang kedua, ini ada istilah himpunan kosong. Tadi saya menyebut himpunan kosong ya. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong itu dia adalah himpunan yang tidak ada anggotanya. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi untuk himpunan kosong kita bisa gunakan notasinya seperti ini. Ini ada seperti O kemudian dicoret ya. Itu menyatakan himpunan kosong, atau juga dengan menggunakan seperti ini. Ini ada kurung kurawal yang menyatakan himpunan tapi di dalamnya tidak ada anggotanya. Nah, ini juga dikatakan sebagai himpunan kosong. Nah, perhatikan bahwa himpunan ini isinya 0 di sini. Nah, ini bukan himpunan kosong, notasi yang seperti ini ya. Kenapa? Ini adalah suatu himpunan yang di dalamnya ada anggota, yaitu 0 di sini anggotanya ya. Jadi ini bukan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu memang di sini tidak punya anggota. Di sini penulisannya adalah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup saja. Di dalamnya tidak ada anggotanya. Kalau yang ini ada anggotanya, yaitu 0. Jadi hati-hati di dalam matematika diskrit ini, bedakan antara kosong dengan 0 ya. Biasanya kalau kita menyebutkan nomor telepon itu biasanya kita mengatakan 0 ya, harusnya mengatakan 0, jangan mengatakan 085 misalkan. Nah, itu dalam matematika diskrit itu jadinya kosong itu tidak punya anggota di dalamnya ya, tapi nyatakan saja dengan kalau mau menyebutkan nomor misalkan bilang aja 0 ya. Jadi 085 itu perbedaan antara kosong dengan 0 ya. Oke.
Kemudian yang berikutnya itu adalah himpunan ekivalen. Ada nanti istilah yang akan kita pakai dalam materi himpunan ini, itu adalah himpunan yang ekivalen. Apa itu himpunan yang ekivalen? Himpunan yang ekivalen itu adalah himpunan ketika kita punya dua buah himpunan yang tidak kosong ya, katakanlah A dan B. Nah, dia dikatakan sebagai himpunan yang ekivalen ketika banyaknya anggota A itu sama dengan banyaknya anggota B atau kardinal A di sini ya, number of A, kardinal dari A itu sama dengan kardinal dari B. Kita bisa juga mengatakan dengan penulisan seperti ini ya. Tadi kita lihat notasi kardinal di situ ya, bahwa ini jumlah atau banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Nah, seperti ini penulisannya, kita bisa menyatakan dalam bentuk matematis atau dalam bentuk kata-kata pernyataan seperti ini ya, banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, seperti itu. Nah, itu namanya disebut sebagai himpunan yang ekivalen. Nah, catatannya di sini bahwa dua buah himpunan yang sama ya, itu pasti ekivalen ya, sama itu pasti ekivalen, tapi tidak setiap yang ekivalen itu pasti sama gitu ya. Contoh, kita punya ilustrasi misalkan di sini katakanlah kita ganti ya ininya, tidaknya sama aja. Oke, misalkan A itu isinya apa? Isinya 1, 2, 3, 4 misalkan. Kemudian B itu isinya adalah A, B, C, D. Perhatikan bahwa kedua himpunan ini ya itu sama. Kenapa? Karena kardinal dari A isinya, elemennya, anggotanya adalah 4. Ya, banyak anggotanya ada 4. Begitupun dengan B. Ya, dengan B ini juga sama, anggota dari si B di sini 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. Maka A dan B anggotanya sama, jadi A ini dikatakan sebagai himpunan yang ekivalen. A ekivalen B di situ. Karena apa? Karena banyaknya anggota A itu sama dengan banyaknya anggota si B. Tapi perhatikan bahwa kedua himpunan ini tidak sama kan? Ini tidak sama, A dan B ini tidak sama. Kenapa? Karena di sini elemennya 1, 2, 3, 4. Kalau yang bawah di sini A, B, C, D. Jadi ini tidak sama ya. Kalau yang dimaksud dengan sama itu artinya yang ini isinya pun sama. Misalkan saya punya anggota A itu adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. B juga itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, itu baru dikatakan sebagai sama. Jadi tolong bedakan di sini antara sama dengan ekivalen. Catatannya, dua buah himpunan yang sama itu pasti ekivalen, namun tidak semua himpunan yang ekivalen itu belum tentu sama. Ya, himpunan yang ekivalen itu belum tentu sama. Nah, itu istilah-istilah dalam himpunannya. Ada istilah tadi yang saya sebutkan itu adalah diagram Venn ya. Ini John Venn yang menemukannya pada tahun 1881 di situ. Nah, apa itu diagram Venn? Tadi sepintas saya sudah mengilustrasikan, dan pengertian dari diagram Venn itu adalah suatu himpunan yang digambarkan dengan sebuah oval. Memang ini dulunya ya, di awalnya bentuknya oval, tapi ini tidak harus. Kesini dia berbentuk lingkaran jadinya ya. Nah, anggota-anggotanya itu digambarkan dengan sebuah titik ya. Ada titik tadi, makanya saya lengkapi dengan titik ya, diberi label. Labelnya adalah anggota itu, sedangkan himpunan semestanya digambarkan dengan segi 4. Jadi tadi ada segi 4, itu adalah untuk menyatakan himpunan semesta. Di pojoknya dikasih aja tanda S misalkan untuk semesta, atau U untuk universal ya. Kemudian di anggota-anggotanya itu atau himpunannya itu digambarkan dengan oval atau lingkaran ya, karena tidak harus oval, lingkaran. Kemudian dari situ anggota-anggota himpunan tersebut digambarkan dengan suatu nokta. Nah, itu yang disebut dengan diagram Venn ya. Tadi kita sudah menyebutkan. Nah, seperti ini contohnya. Ketika kita punya S ini, himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. A ini adalah 2, 3, 6 dan seterusnya di sini. B itu adalah 1, 3, 4, 5, 7, 8. Di sini ada
anggota yang sama antara A dengan B, yaitu 3 dengan 8. Gambar dulu ya, pada saat kita mau menggambar diagram Venn, gambarlah terlebih dahulu ya, posisikan yang sama di sini ya, yang isinya sama elemen-elemennya. Oke, maka diagram Venn-nya kita punya berbentuk seperti ini. Nah, ini 3 dengan 8 ini ada di dalam ada di dalam kurung, ada di A dan B ya, keduanya dia ada di anggota A. 3 itu anggota A, juga anggota B, 8 juga anggota A dan anggota B. Nah, di sini ada noktah-noktah, ada titik-titik yang menyatakan anggota ya, kemudian dilabeli dengan namanya. Di sini 9, 2, 11, 6 ya, ini menyatakan anggota-anggota A situ. Dan ini 3 dengan 8 menyatakan anggota yang sama. Yang sama itu kita tulis di dalam arsiran ini ya, yang yang beririsan ini ya, antara A dengan B di situ ya, yang overlapping di situ, berarti kita tulis di sini yang anggotanya sama. Terus yang ini yang terpisah itu hanya anggota B saja. Yang tidak terdaftar di dalam himpunan A maupun himpunan B kita tuliskan di luar ya. Nah, ini namanya himpunan semesta, himpunan yang sedang dibicarakan. Di sini ada 10 dan 12. Ini tidak termasuk anggota A, begitupun juga tidak termasuk anggota B, namun anggota ini atau 10 dengan 12 ini sedang kita bicarakan. Ya, ini namanya himpunan semesta. Oke, itu adalah diagram Venn ya. Ada istilah lagi himpunan bagian ya. Apa itu himpunan bagian? Nah, himpunan B itu dikatakan suatu himpunan bagian dari himpunan A ketika kita punya suatu sesuatu anggota B di situ, maka si suatu itu atau X anggota B, maka si X itu juga dia anggota A. Gitu. Jadi ketika kita punya suatu anggota anggota himpunan, dia dinyatakan ada di B, dan maka akibatnya dia ada di A juga. Itu notasinya kita katakan bahwa B itu adalah himpunan bagian dari A di sini ya. B itu adalah himpunan bagian dari A di sini. Nah, jadi untuk setiap, perhatikan di sini ya, untuk setiap, jadi setiap anggota B itu dia maka dia anggota A. Nah, itu artinya B-nya ada di bagian dari A. Kalau kita lihat lebih jelas di sini ya, ini menggunakan notasi diagram Venn. Perhatikan bahwa himpunan bagian itu dinyatakan dengan notasi seperti ini ya. Nah, ini adalah notasi himpunan bagian. Nah, perhatikan di sini. Ini ada ini ada himpunan M, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. A ini adalah himpunan bagian dari M. Kenapa A ini himpunan bagian dari M? Karena setiap anggota yang ada di A ini, dia adalah anggotanya si M. Betul ya? Ketika kita ambil semua anggota yang ada di A, ya, ternyata dia merupakan anggota juga di M. Nah, maka kalau seperti itu kondisinya, kita katakan bahwa A itu adalah subset dari atau himpunan bagian dari M. Ya, saya juga biasa menyebutkan dengan subset ya. Kemudian perhatikan bahwa B juga itu himpunan bagian dari M. Ya, ini B yang ada di sini itu adalah himpunan bagian dari M. Kenapa? Kenapa B ini himpunan bagian dari M? Karena setiap kita ambil anggota himpunan B ya, dia merupakan anggota himpunan M juga gitu. Maka kita katakan bahwa B ini adalah himpunan bagian dari M gitu ya. Namun di sini kalau kita perhatikan C ya, C yang ini itu bukan anggota himpunan bagian dari M ya. Ini notasinya seperti ini ya. Ada notasi himpunan bagian kemudian dicoret ya. Itu bukan C ini bukan himpunan bagian dari M. Kenapa C itu bukan himpunan bagian dari M? Karena ada ya, karena ini ya, jika setiap ya berarti penyangkalnya adalah ada anggota dari C yang bukan anggota dari himpunan M gitu ya. Jadi saya ulangi, kenapa C ini bukan merupakan himpunan bagian dari M? Karena ada ya anggota dari C di sini ya, ini yang keluar dari M ya,
ada anggota C yang dia bukan anggota M. Makanya di situ dikatakan bahwa C bukan himpunan bagian dari M. Begitupun dengan B ini ya. B bukan himpunan bagian dari A kan? Ya, B bukan himpunan bagian dari A. Karena apa? Karena di sini B ya, B ini dia ada anggota B yang bukan anggota A, yang tidak termuat di A gitu. Tapi kalau saya gambar satu lagi, misalkan saya bikin di sini suatu himpunan, katakanlah himpunan E. Nah, di sini E itu dia adalah himpunan bagian dari C. Kenapa E itu adalah himpunan bagian dari C? Karena setiap kita ambil anggota yang ada di E ini, dia juga berada di C, ya, berada di C kan? Nah, di sini E pun di sini ya, E pun dia juga anggota himpunan bagian dari M. Kenapa? Karena setiap kita ambil anggota yang ada di E ini, dia juga ternyata merupakan anggota himpunan M. Nah, ya. Oke, itu yang disebut dengan himpunan bagian. Ada lagi yang disebut dengan himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Nah, himpunan kuasa ini adalah kita mengatakan bahwa atau himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A, gitu ya. Jadi anggota-anggota dari himpunan kuasa ini ya, itu adalah dari suatu himpunan, tentunya di situ adalah apa, semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu kan anggota dari A ya. Himpunan kosong dan himpunan A-nya itu sendiri itu adalah anggota dari himpunan A juga, himpunan kuasa gitu ya. Nah, himpunan kuasa itu notasinya adalah PA seperti ini ya. P kemudian dalam kurung A, atau kita juga bisa mengatakannya 2A di sini ya. Jadi ini mengatakan nanti kardinal 2 pangkat dari kardinal A itu adalah anggota himpunan kuasa. Coba kita perhatikan contohnya. Ketika kita punya himpunan A, isinya adalah A, kemudian B, kemudian 5, berarti ini ada 3 ya. Maka himpunan kuasa dari A, kita bisa menuliskan dengan PA seperti ini. Himpunan kuasa dari A, ini menyatakan seperti itu. Siapa isinya? Isinya atau anggota-anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A. Siapa himpunan bagian itu? Ya ini. Pertama, himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan yang anggotanya A. Itu juga sama, dia himpunan bagian ya. Ini kan himpunan bagian ya. Himpunan A itu adalah himpunan bagian dari A. Himpunan yang anggotanya B itu juga himpunan bagian dari A. Himpunan yang anggotanya 5 juga sama. Himpunan yang anggotanya A, B juga sama, dan termasuk yang himpunan A-nya itu sendiri di sini ya. Himpunan A-nya itu sendiri di sini, yang ini kan himpunan A ini ya. Ini himpunan yang anggotanya AB5, yaitu tidak lain adalah himpunan A itu sendiri ya. Itu adalah himpunan dari kuasa ya, atau anggota dari himpunan kuasa ya. Berapa kardinalnya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau dalam hal ini kita bisa menuliskan di sini kan kardinal dari A berapa di sini ya. Di sini kardinal dari A ya, ini yang ini kardinal dari A itu adalah apa? 3 ya. Ini 1, 2, 3. Maka himpunan ini himpunan kuasa itu anggotanya sebanyak ini 2 pangkat kardinal A. Berapa? 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ya. Jadi ini anggotanya ada 8 di sini. 1, 2, 3, 4. Kalau di enumerasi ya kita bisa nulis seperti ini. Tapi kalau kita diminta hanya untuk mengatakan jumlah anggota himpunan kuasanya, kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini ya. Hitung dulu anggota himpunan A-nya berapa, baru nanti kita pangkatkan 2 pangkat himpunan kardinal dari A itu sendiri. Nanti kita akan ketemu dengan kardinal dari himpunan kuasa.
yaitu di sini dalam hal ini 8. Oke, itu adalah beberapa materi ya yang sudah yang dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai definisi, kemudian ada notasi dan beberapa istilah dalam himpunan. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya, nanti kita akan lanjutkan untuk materi mata kuliah Matematika Diskrit. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.